Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Sapi Sata Bhawantu Sukitata, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam kalimat apik mugi kinalisna ing tulak sari, siningkirna ing salusiku tinebihna ing bendu panyendu. Mugi hamung rahayu ingkang tansah tinemu. Para sedulur sedaya, sampun dangu boten pinanggihan. Sudah lama kita nggak berjumpa. Saya juga sempat istirahat total 1 bulan penuh, gak kerja, kan nyambut gawe, istirahat karena ada suatu hal. Jarine wong Jawa ngunduh wong ing pakarti, ngunduh wong ing penggalih. Dadi lek ngunduh iki gelem gak gelem ya kudu diunduh. Wong kene ya ngrumangsani nandur. Kemudian setelah itu ada sesuatu hal yang memang tidak bisa kami hindari. Akhirnya hampir 3 bulan ya. Hampir 3 bulan kita nggak ngunggah. Pada kesempatan kali ini temu kangen nih malian. Temu kangen karo dulur-dulur sedaya. Sebenarnya banyak pertanyaan yang masuk, kemudian masukan, tanggapan dan segala macam, sampai bingung aku kan nulis. Maklum memang lama nggak bertemu. Yang paling banyak itu adalah masalah COVID, masalah corona yang akhir-akhir ini marak. Kebetulan sekarang katanya gelombang kedua, tahap kedua, yang katanya lebih dahsyat dari tahap pertama. Anjane iya, lek diruwasakno, waduh ya Allah, yo wis dipungkiri atau apa tidak, disadari atau tidak, diakoni apa ora. Itu kematian di mana-mana, dan itu jedanya cuma 1-2 hari. Bahkan di desa ini berturut-turut menyalani 3 hari 4 hari berturut-turut. Desa sebelah ya ngono, desa kusing kono sehari sampai 3 orang. Belum lagi lihat, kalau kita lihat di TV siaran apapun COVID tok ya sing kono. Ini fenomena yang apa ya? Nyelowedi, jare wong Jawa, ngedap-edapi. Dadi swasana yang bisa dikatakan luar biasa, lain dari yang lain. Meskipun ini nyokro manggilingane zaman. Ini adalah perputaran zaman yang dulu-dulunya memang sudah pernah seperti ini. Mungkin karena dulu itu kita juga nggak menangi, yang pertama. Yang kedua, teknologi informasi nggak secanggih sekarang ini. Akhirnya mungkin secara lokal aja yang tahu. Jadi coro heboh itu nggak seheboh sekarang ini. Sekarang kita mengakses kemanapun kan bisa, setiap saat, setiap detik bisa. Jadi informasi apapun yang ada di sana itu langsung bisa kita ketahui, dan itu membuat ngeri gak karuan. Sebenarnya saya ingin iki sing tak tanggapi untuk misalnya banyak pertanyaan, Kang gimana masalah COVID ini, terus gimana cara menghadapi, terus ono sing ndongakno seger slamet yo wakeh yoan. Yo muga-muga sedulur kabeh kene kabeh diparingi seger waras kuat slamet ngadepi apapun, terutama dalam kondisi yang seperti ini. Siningkirna sakabeh rubeda sambikala lan paeka apa wae. Guna desti teko ning tanpa tumomo, kaya di kunci 4 itu. Guna desti ini sebenarnya bisa dikategorikan juga guna desti. Sesuatu yang tidak kelihatan itu bisa termasuk virus iki. Sesuatu yang nggak kelihatan, gak apa-apa teko monggo, tapi tantu momo tidak bisa melukai dan menyakiti kita. Mudah-mudahan seperti itu, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada lagi yang menanyakan bagaimana harus kita bersikap. Terus ada lagi menanyakan ini pertanda apa. Ada lagi yang menanyakan apa salah satu tanda munculnya satu opini gitu. Waduh, malah do meneh iku. Macam-macam. Sebenarnya gini, sekilas yo, saya rada penak kini carane bahas iku cegak ngombro-ombro. Pertama adalah gambaran global bahwa corona ini, COVID-19 ini sebenarnya fenomena yang tadi sudah saya katakan cokro manggilingane zaman, perulangan era, perulangan periode yang nggak tahu berapa tahun yang lalu memang sudah ada. Seperti katanya di vaksin niki sajane niru seperti di Spanyol ya jadi ini. Lah aku moco-moco di anu. Vaksin yang sekarang di dunia ini sedang marak kita laksanakan, kita usahakan untuk melawan COVID itu sebenarnya berguru pada Spanyol. Dulu ada namanya Spanish flu 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu. Tapi lokal di Spanyol tok. Nah, ketika itu Spanyol itu tidak melawan apa-apa soalnya virus itu sebenarnya itu tidak bisa dibunuh. Lek jari ini ahli-ahli kesehatan, ahli-ahli medis, virus itu nggak bisa dibunuh. Tapi kita bisa memperkebal diri, kita bisa memperkuat, kita bisa menyehatkan awak supaya engko awak iki bisa nyerang virus itu dewe. Akhirnya virus itu lemah dan kalah. Itu tok. Nah, obat untuk membunuh flu itu gak ono ya jadi. Jadi di Spanyol itu pada saat itu akhirnya dibiarkan selama 1 tahun, 2 tahun, yang mati ya banyak yang meninggal. Kemudian sampai 2 tahun, sampai di tahun ketiga, sampai 2 tahun setengah itu antibodi orang-orang Spanyol itu sudah terbentuk secara alami. Akhirnya virusnya juga melemah dan itu sekarang jadi virus kayak virus flu biasa. Nah, melihat pengalaman itu, akhirnya untuk menghadapi flu yang sekarang ini, COVID ini, kabeh berlomba-lomba gawe vaksin untuk melawan itu. Lah, aneh jadi ini, aku mau coba di kesehatan, virus itu sifatnya itu dia ingin bertahan hidup sebenarnya. Dia ingin bertahan hidup, makanya dia mencari inang. Inang kalau benda mati, dia mati, yang jelas. Kalau binatang nggak cocok-cocoknya menungso, lah itu. Inangnya cocoknya menungso, manusia. Nah kalau seandainya ini dari aku ndelok toko medis ya, dari segi medis. Kalau dia berinang kepada manusia, nemplek blek, terus kemudian manusia ini yang ditemplek iku suwe-suwe mati, dia juga berpikir jadi ini virus iki, tak templek mati. Akhirnya dia mendesain diri, apa jenenge iku jarine bermutasi diri, dia ingin melemahkan atau menghilangkan zat atau apa sing menyebabkan inangnya meninggal. Dan itu penelitian di Spanyol seperti itu. Akhirnya apa? Ya carane si virus iki urip, inangnya kudu urip. Akhirnya dia bisa bertahan hidup. Kalau inangnya mati, dia akan menyesuaikan. Menyesuaikan gimana? Inangnya yuk caranya tetap urip. Akhirnya dia bukan pembunuh nantinya. Nah tapi kan gak sabar, akhirnya kuwabe nggak membentuk virus vaksin itu mang. Nah vaksin dia sifatnya nyerang, dia nyerang dia diserang, akhirnya dia juga bermutasi untuk memperkuat diri. Iku jarisnya tadi parah malian. Ya sih kuis urusan wong kedokteran wallahu alam. Yang mungkin perlu saya supaya nggak ngelambiar, sebenarnya yang perlu kita pikirkan itu ada 2 macam. Dulu saya pernah ngomong masalah lingkar pengaruh. Apa sih yang bisa kita lakukan terhadap sesuatu yang ada di luar sana? Nah, sajane kalau tidak bisa kita apa-apakan di luar jangkauan kita, di luar lingkar pengaruh kita,
Ya wis iku lek iki jagongan tok omong-omongane monggo. Tapi lek sampai dipikir sampai ngewendeng akhirnya mempengaruhi ketenangan kita, mempengaruhi macam-macam. Oh iya iku ya keliru kabeh ya. Contoh virus iki ono apa gak ono? Iki rekayasa skenario global apa enggak? Iki ono sing nyutradarai apa kuwi. Sak mamane ono iku kate lapo kene, kan gak iso lapo-lapo. Akhirnya kan yo percuma. Jadi wis bah iku virus iku direkayasa apa-apa yang jelas fenomena yang seperti ini kejadian koyo ngene mosok kate gak ono virus iku. Ya jelas dianggapnya ono wis supaya kini lebih hati-hati. Terus kemudian kebijakan pemerintah yang seperti itu tadi. Yo kita gak bisa ngerubah. Masih ngerti ya apa kita dadi ngomongan pembicaraan sing sampai debat sengit. Lah wis ketemu kesimpulan kate lapo kene gak iso lapo-apa ya wis bacano wis iku wis. Itu yang nggak bisa kita pikirkan seperti itu. Terus yang jadi pewarah itu sampai mempengaruhi adat budaya sampai unsur-unsur keagamaan juga pengaruh di samping ekonomi sosial dan segala macamnya. Waduh pengaruhi pewarah. Ya saiki sampean delok yo lunga kaji wis gak mesti. Umroh wis dibatasi kaya ngono ya kan iso-iso Ka'bah dipageri Madinah ditutup. Aku wingi roh di video salah satu video Hajar Aswad itu dibungkus plastik Pak. Sekarang ini iya Hajar Aswad itu dibungkus plastik di plastik krep itu plastik apa itu sebenarnya iya dibungkus seperti itu. Terus kemudian gereja ya sepi. Nanti insya Allah sholat Idul Adha iki ya gak pasti kemungkinan besar lah iku wis di kaya Idul Fitri kaya penginane dihilangkan. Dulu terawih Jumatan terus kemudian yang sholat seharusnya sope mepet saiki kudu direnggangno. Salaman gak oleh lu ini kan ya mempengaruhi segala macamnya. Nah, itu kalau seandainya itu kita lawan, yo kene bisa bunuh diri, Soalnya aturan pemerintah itu padha karo aturane sing kuwasa, lek kene wis mempercayai pemerintah apa sing diomongno ya wis kene iki samina wak tokna wis manut ae wis apa sih salahe gitu. Nah, segi positifnya apa? Wakeh sakjane. Lek kene ndelok segi negatife waduh ngelu. Segi positifnya wakeh. Segi positifnya iku bunga bang mudhun, Pak. Iya. Iya kan? Iya penyesuaian. Aku ingin tuku toren niku iso dipotong. Pak ada diskon ya 5%. Terus kemudian aku tuku di daerah mendengar pe Yudi kan nyo. Depo bangunan gede nyo. Mari pami Yudi gange. Nek ngono. Diskon 5% Pak. Loh, ada apa? Ya karena pandemi. Terus kemudian biaya kirim yang seharusnya ke sini 20.000 lah nggak salah gratis. Ya itu segi positif. Terus marono ada relaksasi, ada restruktur pinjaman, diperingan semua. Itu kan ya segi positif Pak Ibu. Ya kan? Macam-macam sebenarnya yang bisa kita lihat ndelok segi positifnya dari pandemi ini. Iku mang sing tak omongno iku mang kebijakan pemerintah itu di skenario panda. Iku wis jano wis iku wis. Itu ada di luar jangkauan kita, di luar pemikiran kita, di luar lingkar pengaruh kita. Kalau seandainya kita tahu pun percuma. Masuk konspirasi. Wow, konspirasi global macam-macam. Iya, terus marono jare saiki berkembang yang dhisik virusnya cuman COVID-19, saiki ono Delta teko India, marono Kappa. Iya, Delta ono, Kappa ono, dan sekarang sudah masuk ke Indonesia. Waduh ngeri. Lha iku kate sak mamane kate nyegah apa iso kene? Gak bisa. Sebenarnya lek secara apa ya? Pengalaman di Indonesia iki satu-satunya tempat yang bebas dari Covid mulai dicanangkan Maret 2020 sampai saiki itu zero.
Zero positif COVID itu nanti. Betul. Baduy. Baduy dalam, baduy luarnya. Ya, yang memberi pernyataan itu adalah kepala puskesmas dokter situ. Iku ambek dokter Tirta, ambek kemarin itu di wawancarai ambek sopo Naswasi apa sopo itu. Zero sampai sekarang Pak. Ditanya Baduy dalam apa di luar, dua-duanya. Loh Baduy luar kan bisa masih komunikasi kontak dengan yang luar. Iya, Baduy luar. Tapi mungkin seminggu sekali kulaan ngedol hasil bumi, tapi di kabupaten daerah kuno tok. Paling kecamatan paling jauh kabupaten di situ, Kabupaten Jawa Barat. Daerah kuno. Tapi dia zero sampai sekarang. Nah, itu yang bisa dipakai pelajaran itu pertama DE paling patuh ambil suku adat, kepala adat di kuno. Lek ngomong A kepala adat kuwabe yo manut A. Tapi ini kepala adatnya bisa dipercaya, memang benar-benar jadi panutan. Lah saya kira pimpinan gak jadi panutan itu sing repot.